الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. Ghazali, dengarkan saya. Yang bertentangan bukan ayat Qur'annya, tapi pemahaman kamu yang bertentangan. Pemahaman kamu justru ketika kamu mengatakan Allah di atas arsy, maka akan bertentangan. Enggak, saya nggak bilang apa-apa kok. Saya bilang Al-Quran tidak bertentangan. Tapi kamu bilang bisa bertentangan. Gimana antum memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Ghazali, pemahamanmu benar semua atau enggak? Pemahamannya, karena saya kembali ke Quran dan hadis, pemahamannya benar. 100%. Iya, 100%. Yakin? Yakin. Makanya coba saya tanyakan dulu. Saya tanyakan. Anda yakin? Katanya tadi Anda 100% saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Saya host. Saya tanya dulu. Al-Qur'an enggak bertentangan kata antum. Gimana antum memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sama innallaha ma'as sabirin? Enggak, tadi Anda bilang pemahaman Anda 100%. Gak usah kemana-mana. Antum kan tadi bilang, Al-Quran nggak bertentangan. Antum berani mengklaim pemahaman antum 100% benar kan? Oke, sekarang saya tanya kan antum, katanya nggak bertentangan. Solitarian, katanya nggak bertentangan. Saya tanya kan tuh, Pak, gimana cara kita mengkolerasikan antara ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sama ayat innallaha ma'as sabirin atau hadis Allah lebih dekat daripada urat nadi? Monggo. Kalau pemahaman saya beda dengan Imam Asy'ari, saya masuk neraka atau enggak? Kok kemana-mana pembahasannya? Coba itu loh dibahas dulu, dijawab dulu. Enggak, kalau saya nggak ikuti Imam Asy'ari gimana pemahamannya? Boleh nggak? Bahas sesat. Udah, Loh, saya jawab. Jadi Ya udah, nanti itu pembahasan nanti. Sekarang dibahas dulu. Sekarang dibahas dulu. Itu pembahasan nanti kalau antum mau bahas. Iya. Sekarang dibahas dulu. Anda kan nanya ayat itu kan? Anda nanya pemahaman saya tentang ayat itu. Ya. Saya akan memahami ayat itu sesuai dengan pemahaman ulama sebelum Abul Hasan Asy'ari. Saya tidak mau ikuti Abul Hasan Asy'ari. Siapa contohnya? Siapa? Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Ikuti. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Ahmad bin Hambal mengatakan? Intinya nggak sama dengan Asy'ari gimana dong? Kok bisa? Kok bisa? Coba teman-temannya. Bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal? Intinya nggak sama dengan Asy'ari. Itu gimana itu? Emangnya Asy'ari sama dengan Imam Ahmad? Dari mana samanya? Lah iya, Imam Ahmad bin Hambal menetapkan Imam Asy'ari itu nabi atau tanpa bukan? tempat. Nggak ada dia bilang gitu. Itu kau aja yang ngarang itu. Kalau ada antum pindah ke aja ya. Iya boleh, tunjukkan di mana, kitab mana beliau bilang. Begini, coba tanya Imam Ahmad dulu. Sampai jawab. Jangan tanya terus, bilang dulu yang saya akan tampilkan dengan syarat antum tampilkan juga dalil Imam Ahmad mengatakan Allah ada di atas arsy. Saya nggak bilang gitu, Anda yang bilang tadi. Perkataan Imam Ahmad itu Anda tunjukkan dulu. Perkataan Imam Ahmad ya. Oke, 103 mata memandang. Saya tampilkan perkataan Imam Ahmad, Allah ada tempat-tempat dengan syarat solitarian pindah ke aswaja. Monggo. Oke, bagus. Ustaz, minta tolong. Aku kan udah aswaja sekarang sebenarnya. Wahabi itu kan dari aswaja. Ya, Nah. Bentar, saya ambilin urutnya. Ngakak katanya nih. Intinya aku nggak mau ikut Imam Asy'ari. Aku maunya ikut Imam Ahmad aja. Kenapa? Karena Imam Ahmad lebih senior, lebih duluan. Tapi kan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal sama dengan Imam Asy'ari. Nah, belum tentu sama. Kata siapa? Berarti kalau sama ya udah aku ikut Imam Ahmad aja. Ya kan? Nggak usah ikut Imam Asy'ari lagi. Berarti kalau sombong, kenapa kok harus kok tadi kan bilangnya Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda akidahnya dengan Aku Asy'ari. lebih percaya tadi dengan Imam Ahmad aja. Aku lebih percaya Imam Ahmad. Soalnya kalau Abu Hasan kan dia pernah Mu'tazilah tuh baru taubat. Imam Ahmad kan lurus dari kecil. Kenapa kok harus Imam Ahmad bin Hambal? Kok gak Imam Abu Hanifah? Ya. Karena ya sama Imam Hanifah juga karena mereka lurus dari kecil. Jadi aku Abu Hanifah atau Ahmad bin Hambal? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Imam Syafi'i Gimana juga. kata Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad bin Hambal terkait Allah itu di mana? Pokoknya imam yang 4 itulah. Kalau Asy'ari aku nggak mau.
Emang Imam Syafi'i mengatakan gimana? Ya terserah gimana mereka bilang, aku ikut aja. Loh, kok bisa kayak gitu? Sekarang saya mau tanya, Mas Solitarian. Iya. Kalau ada sahabat mengatakan sama dengan perkataan Imam Asy'ari gimana? Ya aku ikuti sahabatnya, bukan Imam Asy'arinya. Oh, oke. Masalahnya, sahabat ini mengatakan Allah ada tanpa tempat. Ya kalau itu sohi aku ikuti, kalau nggak sohi ya nggak diikuti. Nanti aku Ini kan cek aja. antum ini nggak konsisten. Saya Nggak, kalau para ulama, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Allah di atas, Imam sahabat mengatakan Allah tak ada tanpa tempat, terus mau ikut yang mana dong? Kalau dua-duanya sohi aku ikuti dua-duanya. Yang penting Imam Asy'ari nggak aku ikuti. Gimana caranya? Anda nggak belajar hadis makanya nggak mengerti kan? Ya sudahlah. Oh, Repot. Anda pelajari dulu ilmu riwayat, ilmu sanad. Repot. Angel. Biar Anda paham. Angel. Gak bisa teman-teman. Angel. Rahmat Yadi naik monggo. Rahmat Yadi. Pasien berikutnya. punya referensi. Nah, nih tanya referensinya. Halo, assalamualaikum. Kita diskusi sama orang yang menampilkan ibarat saja karena diskusinya ilmiah teman-teman. Monggo. Rahmat Yadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang Madimah, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timurnya di mana? Oh, mau ketemu. Saya ada di situ Bondo. Oh, Jawa ya. Enggak mau ketemu. Harus introduce dulu. Kenalkan Bentar dulu. lagi pasien berikutnya Muhammad Irfandi ya. Pasien berikutnya. Gimana Rahmat Yadi? Mau dibahas apa? Antum tadi meminta dalil dari imam mazhab yang 4. Ya kan? Ya, monggo. Bisa on cam? Gimana tadi? Saya belum bisa ini, belum nyampe itu. Kena pelanggaran lagi. Wah, sampean nge-live apa kok bisa kena pelanggaran? Bukan nge-lab komentar ya. Oh gitu. Ya sudah. Gimana? Yang dipertanyakan kamu, yang dibahas kamu tadi, minta dalil tentang Allah. Kamu Carikan saya satu dalil saja para ulama yang 4 tadi atau sahabat yang mengatakan Allah ada di atas arsy. Oh itu. Ini kan pertanyaan ini menyangkut keyakinan ya para imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mengenai sifat Allah istiwa itu di atas aras, pandangan 4 imam mazhab tentang istiwa Allah di atas aras, keempat imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Allah bersemayam di atas aras. Sebagaimana dalilnya ya guys, surah At-Toha itu, Toha. Mana perkataannya ulamanya mana? Al-A'raf yang menurut Imam Abu Hanifah ya. Ya. Menurut Imam Hanifah, beliau berkata dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Allah memiliki nggak bisa on cam. Emang berapa sih pengikutnya? Repot kalau nggak bisa on cam itu. 263 bisa on cam loh. Ya bisa, masih kamu nengok di TikTok. Kalau udah on cam saya bisa mau jual-jual produk kitab loh. Oh ya sudah, ini teman-teman saya bantu on cam saja. Gimana perkataannya Imam Abu Hanifah? Nih saya yang on cam kan. Gimana perkataannya? Saya tuliskan. Beliau berkata dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Allah memiliki sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran. Tidak boleh dikatakan bagaimana kafiyah sifatnya, karena sifat Allah tidak seperti makhluk. Dia bersemayam di atas aras tanpa perlu bertanya bagaimana. Fiqhul Akbar itu kitab apa buku itu? Ya kitab. Oh, kok bahasa Indonesia? Mbak, ya antum bisa itu, bisa lihat aja, gampang kan, bisa buka.
Oh ya udah. Sulit, gak bisa kalau pakai bahasa Indonesia. Nyari kitab Jadi pakai kamu bahasa Indonesia gak ada. nggak mau itu, nggak mau buka aja bisa di Google kok sekarang canggih. Ya, coba gimana kata-katanya gimana? Allah memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran tidak boleh dikatakan bagaimana. Allah. Tapi yang Panjang, sifatnya panjang karena sekali. sifatnya tidak seperti makhluk. Dia bersemayam di atas aras tanpa perlu bertanya antum. Ini saya nyari di Google apa suruh nulis artikel ini? Hmm. Lafadznya, bahasa Arabnya. Kan udah bilang itu, bilang kitabnya udah tinggal itu baca antum. Antum Buka, pengen kamu tahu nggak? sama- Kitab Fiqhul Akbar itu ada berapa jilid? Lo gitu ya, antum ya. Kalau debat fokus sama tema, jangan jilid apa semuanya itu repot. Masalahnya, antum mau ngatami kitab Fiqhul Akbar? Enggak, Hah? Antum nyuruh saya baca bilang kitab Fiqhul Akbar? Hah? Siapa yang bilang hatam kitab itu? Tapi kan Ini. antum juga pasti gak hatam juga kok. Nah, masalahnya karena saya gak Tapi hatam hati kitab mau kok Fiqhul debat Akbar. sama orang. Masalahnya karena saya gak hatam kitab Fiqhul Akbar, antum suruh saya nyari. Gimana mau saya nyari kalau saya gak hatam? Ya kan udah saya sebutkan tadi. Ya itu kan versi bahasa Indonesia. Biar penonton tuh bisa baca bersama gitu loh. Bahasa Kalau Arab. kayak gitu gak bisa baca bersama. Antum itu kayak orang-orang nantang sombong Wahabi ini Oh segala. iya, emang. Kalau sesat gimana? Antum itu yang menolak sifat-sifat Allah. Di mana? Di mana saya menolak sifat Allah? Menurut antum gimana yang benar pemahaman antum? Coba jelaskan. Pemahaman Sama ahli ya, sunnah wal jamaah di dalam Yes. dalam Sebutkan. memahami ayat-ayat Ahlu sunnah, sifat. jangan sebutkan ahlu sunnah. Pendapatnya siapa namanya yang dibilang antum ahlu sunnah? Di dalam gak usah teman-teman, gak usah dimatikan mic-nya. Di dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Allah wala makan, wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah ada tanpa tempat, wa huwal an, dan sampai sekarang Allah tetap ada tanpa tempat. Yang mengatakan siapa? Babul ilmi Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Gimana Mas Rahmat Yadi? Terus lanjut. Ya sudah, mau lanjut apa? Wong sudah Imam Ali yang mengatakan. Oh, ada sebenarnya tempat kamu itu takwil itu. Loh, takwil ini yang mengatakan bukan saya, Sayyidina Ali. Antum bertakwil itu. Kalau antum biar tahu terjemahnya nih. Kan Allah wala makan wa wal an ala ma alaihi kan. Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan dia sekarang tetap sebagaimana pada sifatnya yang azali, tetap ada tanpa tempat. Jedwar. Gimana? Antum itu gimana ya? Repot, gak mau dari pendapat yang lain. Itu Loh, berarti sahabat Ali salah, Imam Ali salah. antum yang salah. Loh, berarti sahabat Ali salah. Ya antum salah. Ya hapus itu, jangan sering mengolok-olok Wahabi ya. Lah kalau emang Wahabi gimana? Kan pengikutnya dari Muhammad bin Arab. Abdul Wahab. Itu gak tanggung-tanggung kayak kamu itu cari ilmu. Lah ya terus gimana? Kalau antum merasa benar, monggo silahkan dijelaskan. Ya yang tadi. Apa yang tadi? Mana dalilnya? Kamu tahu arti jisim gak? Jisim itu sesuatu yang dia tuh memiliki anggota, tulang, daging, itu jisim. Apa benar itu antum di mana? Coba ngambil di mana kamu itu maknanya? Tuh, nih Imam Al-Ghazali. Percaya nggak ke Imam Al-Ghazali sebelum saya cariin? Jisim aja ya. Banyak perbedaan definisi jisim itu. Gimana? Dia arti jisim itu gak konsisten.
Gak konsisten gimana terus arti jisim? Kalau seumpamanya Allah memiliki tangan, tapi kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, tapi beliau tidak bilang Allah jisim, enggak. Gimana? Paham enggak? Gimana? Belum paham. Kalau kecuali Wahabi itu Allah jisim itu ya salah. Oh gitu. Karena karena yang dibilang kamu Wahabi itu ya kata kamu kontekstual ya. Dia cuma mengambil kontekstual ya, tanpa takwil segala. Itu cuma menetapkan makna, tapi walaupun Allah memiliki ini tapi dia gak bilang jisim, gak sama dengan makhluknya. Paham nggak? Nah, Kamu sekarang cari makna jisim aja banyak dalam bahasa Indonesia. Banyak perbedaan, banyak makna dia. Tangan udah keluar tangan tuh. yang gini kah? Bentar, saya mau tanya. Antum pernah dengar nggak kata-kata hissiyah? Siapa? Apa? Hissiyah. Enggak pernah. Oke, sekarang saya mau menampilkan sebuah ibarah, sebuah penjelasan oleh Syekh Utsaimin. Benar. Di kitab apa dan Di kitab di di mana? kitab tafsir Syekh Utsaimin nih. Ya, Perhatikan. tafsir Syekh kitab apa Muhammad itu? Syekh Tafsirul Quran Al-Karim li Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Oke? Sudah jelas? Sudah jelas belum Rahmat? Tar dulu. Oh ya, tunggu dulu. Ini teman-teman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Tafsirul Quran Al-Karim pada surat Ali Imran ayat 21. Terus lanjut. Ya, lanjut ya. Pasien berikutnya diharapkan antri. Ini, perhatikan. Di sini bagaimana ketika Al-Imam Syekh Utsaimin menjelaskan tentang tangan Allah. Perhatikan teman-teman, 104 mata memandang. Di sini. Fal jawab, benar-benar. Mas. Penonton itu ya mending antum tampilkan sama terjemah, karena penonton itu gak semua paham itu, kasihan. Makanya saya Yang jelasin awam-awam. gitu loh. Antum bisa kan nggak itu- jelasin ini? Antum itu gak bisa itu kalau gak dijelasin, gak sama maknanya, gak ditampilkan sama maknanya. Antum bisa nggak jelasin ini? Ya terus lanjut. Oke, huna di sini kata Syekh Utsaimin di dalam tafsirnya beliau Langsung ketika menjelaskan tentang biadillah ini, biadillah tangan Allah. Kata Syekh Utsaimin di sini ketika beliau menjelaskan tentang iyat Allah atau dalam tanda kutip tangan Allah. Di sini beliau mengatakan, nih, huna, Wahabi suruh baca Ustadz. Oh katanya antum suruh baca. Gabung bernikah harus diserupakan kepada harus diserupakan kepada manusia makhluk. Nah, ini dulu. Lihat. Cuma tak sama persis. Yang di Rahmat Yadi suruh baca, gak bisa baca Rahmat Yadi, saya yang bacakan aja. Nih, huna yadullah nas'alu ma hadhil yad hal hiya hissiyah atau ma'nawiyah. Nah, sekarang kita bertanya-tanya kata Syekh Utsaimin, apakah tangan ini itu bermakna hissiyah atau ma'nawiyah? Hissiyah itu teman-teman sesuatu yang bisa dipanca indera. Kalau nggak percaya coba dilihat di kamus bahasa Indonesia lah atau di Google. Hissiyah gitu. Hissiyah itu artinya sesuatu yang bisa dipanca indera. Kemudian jawabannya beliau, al-jawab hissiyah ya'khudhu biha wa yakbidu azza wa jalla. Tangan Allah itu hissiyah, bisa dipanca indera. Berarti kayak tangan saya ini bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicium. Nah, kemudian ya'khudhu biha wa yakbidu azza wa jal.
Yang mana dengan tangannya Allah itu mengambil sesuatu. Jadi kayak misalnya ya, ini ada rokok gitu. Di sini ada rokok. Nah, Allah itu ambil rokok itu dengan tangannya yang hissiyah, yakbidu biha wa ya'khud. Kalau gak mau rokok, haram rokok. Ini ada terang bulan. Yakbidu biha wa ya'khudu biha. Jadi Allah mengambil terang bulan pakai tangannya. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau dipahami dengan tekstual lafaz, kayak gini jadinya. Mas, kata siapa siapa tadi? Syekh Utsaimin. Kamu dapat dari mana itu, Mas? Benar, Tafsirnya Syekh Utsaimin. nggak pernah dengar itu. Wah, gak pernah dengar. Bukan gak pernah dengar, antum gak pernah belajar. Misalkan itu pendapat Syekh Utsaimin. Saya belum pernah baca kitab beliau, tapi saya bersangkutan dengan 4 mazhab tadi. Ini kalau antum nggak percaya kalau itu tulisannya Syekh Utsaimin, Kalau beliau salah, masa yang lain salah? Dia saja gak pernah salah juga kan? ini loh ada rekaman suaranya lengkap ini, rekaman suaranya Syekh Utsaimin. Nih, dengerin. Media kau. Dengerin. ومن فوائدها إثبات اليد لله عز وجل لقوله بيد الله وهذه اليد يد حقيقية Jedar, yadun hakikiyah tuh kata Utsaimin, yadun hakikiyah, jedwar, kena lagi kamu. Tangannya Allah hakikoh, ini hakikoh, makan tangan ini. Pendapat dari siapa saja saya gak ngeyakinin tentang itu, Mas. Lah, ini kan suaranya Syekh Utsaimin. Ya, siapa mau debat sama saya Utsaimin. Kalau salah dia ya urusan dia. Oh, berarti Syekh Utsaimin salah ya? Megang pendapat imam mazhab yang 4 kan. Tadi kan temanya tentang itu. Oh, mazhab 4. Ya salah berarti sih Utsaimin. Berarti Syekh Utsaimin salah ya? Ya terserah kamu, saya gak tahu karena saya belum baca kitab beliau. Oke. Dan dia ulama ya, walaupun ulama beliau ulama mutakhirin, saya gak mau jelasin tentang itu karena kurang tahu tentang beliau saya ya. Kalau misalnya agak salaf dikit, Ibn Taimiyah gimana? Hah? Kalau agak salaf dikit, Ibn Taimiyah. Salat dikit berarti campuran, saya gak mau. Oh, Ibn Taimiyah gak mau juga. Ibn Taimiyah gak mau juga. Campuran tuh berarti. Oh ya udah, kalau gak mau juga Ibn Taimiyah berarti antum. Syekhul Islam maksud kamu? Iya, Syekhul Islam. Iya, apa kata beliau? Oh, mantap, ini kena lagi nih. Bentar, saya tampilkan tentang yadunnya yang Ibn Taimiyah ya. Apa, Mas? Yang hakiko itu. Kayaknya tetap pakai bentar. Nih. Kita gak mau gimana deh. Nah, saya tampilkan. Tapi antum harus yakin sama imam antum. Antum nggak yakin, sanadnya terputus nanti. Benar, karena filenya saya hilang, jadi saya cariin di Mbah Google kitabnya beliau. Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Nah, saya kuna mau dalil yujibu sarf al-lafzi an haqiqatihi la majlisihi aw iman baina anna al-haqiqah fala budda yubayyin lama annahu lam yurid haqiqatahu annahu arada majazahu. Nah ini perhatikan nih, fakaifa kata Imam Ibn Taimiyah, fakaifa idza kanat dalalatu dzalikal khitab ala zahirihi aqwa bidarajatin katsirah min dalalati dzalika dalil al khafi ala anna adh-dhahir ghairu muradin
am kaifa idza kana dzalikal khafi syubhah laisa laha haqiqah fa sallama li dzalika rajul hadhil maqamat. Jadi di sini Ibn Taimiyah menjelaskan tentang bagaimana kita memahaminya terkait ayat-ayat sifat. Kemudian beliau menjelaskannya bahwasanya di situ dibawakan kepada makna haqiqah. Di sini beliau mengutip beberapa ayat. Wa qalatil yahudu yadullahi maululah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wa qad tawatara fis sunnah maji al-yad fi haditsin nabi fal mafhum min hadzal kalam, maka pemahamannya adalah anna Allah taala yadaini mukhtassataini bihi dzatiyataini jedwar. Ayo, kata Ibn Taimiyah, Allah punya dua tangan yang khusus yang secara zat. Ayo, kena lagi kamu. Terus lanjut gimana? Lanjut hataman ini. Hataman kitab Majmu' Fatawa ini kan hataman ini. Dua tangan terus. Terus. Kama yaliku bijalalihi wa annahu subhanahu khalaqa Adam biyadihi, dan Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya dunal malaika. Hah? Dengan dua tangan kan? Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya dunal malaikah, bukan pakai malaikat. Wa iblis wa annahu subhanahu yakbidul arda wa yatwis samawat biyadihil yumna. Nih, Allah itu menciptakan memegang sebentar. Wa annahu subhanahu yakbidul arda, menyentuh bumi, wa yatwis samawat, dan menghamparkan langit dengan tangannya yang kanan. Jadi Allah itu ketika mau menghamparkan langit, ala pemahaman Ibn Taimiyah, kayak dia itu lagi menghamparkan karpet, ciur Nah, pakai itu tangan kamu kanannya. Lah maaf ya, kayak apa, kayak nambarin karpet itu pembicaraan antum itu, Mas. Nah, lihat biadihi. Enggak, Mas. Enggak. Nah, benar. Nah, Bilang gua sih mana ada diskusi sama- karpet itu. Dan kalau Allah malas yang tangan ya menetapkan makna itu. Tapi bagaimana tangannya itu gak tahu, itu urusan Allah, gak usah dipertanyakan. Intinya beda dengan makhluk. Iya betul, tangan saya sama tangan kamu beda. Gak usah tanyakan kayak apa tangan Allah itu. Masalahnya kayak karpet itu kamu tadi bikin. Kan emang gitu penjelasannya. Ya mau jangan tengok aja ulama saya seperti ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ulama besar. Murid-muridnya aja kayak Ibnu Katsir itu kan. Murid-murid beliau dia. Ya terus. Lu antum apa salahnya itu? Berarti kalau beliau salah pemahamannya, masa mengatakan Allah punya tangan, Allah itu hakiko? Antum Berarti yang tangannya salah. Allah itu bisa dilihat kayak gini kalau hakiko. Kapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang bahwa Allah, apa kata tadi, seperti Sudah intinya ya, mengibaskan kayak karpet tadi? Enggak, itu pembicaraan kamu. Iya, karena dia mengatakannya nih. Dia itu mengatakannya annallaha ta'ala biyadaini ya annallaha ta'ala yadaini mukhtassataini bihi dzataini. Kalau dzataini kan berarti tangan yang asli, tangan adat. Kalau tangan dat, dia itu menghamparkan langit kayak gini. Zur. Akhirnya jatuh Kayak dari gini. makanannya. Kayak gini itu kan, itu kamu logika kamu itu. Terus gimana Allah menghamparkan langit pakai tangan Tidak dia? usah tanyain, itu Allah yang tahu loh. Itu urusan Allah. Kalau Allah Kedua, selamat datang di kebenaran. saya ingin disarankan. Itu Wahabi berarti minta ini teman-teman, minta terang bulan berarti. Ayo, Wahabi minta terang bulan berarti ini, lapar ini. Minta terang bulan Wahabi teman-teman ya. Ayo. Tadi
Kenapa diturunin? Males teman-teman. Males. Kuliah narok debat, wah ngapa?